Justru kepada masyarakat Indonesia saya harus katakan hari ini saya senang sekali dan bahagia sekali setelah mendengar keterangan daripada Prof. K. Baru hari ini saya mendengar pernyataan jujur daripada Pak. Dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Sudah jelas, sudah jelas. Meyakinkan kepada mereka untuk dilakukan otopsi. Ya. Kalau tidak mau otopsi, saya sampaikan tadi, mereka membuat pernyataan dan dengan pernyataan tidak mau otopsi maka case kami close. Jadi jika tidak ada otopsi, case kami close ya. Jadi no otopsi, no crime. Ceritanya seperti itu ya teman-teman ya. Siapa yang bisa mengkoreksi kalau harusnya polisi melakukan otopsi atau dokter melakukan otopsi, dia tidak melakukan otopsi? Siapa yang melakukan kontrol ini, koreksi ini? Siapa? Kan ini semua akhirnya nanti ujung-ujungnya kita serahkan kepada majelis hakim. Muncullah bahasanya Pak Sisno, tidak ada akar, rotan pun jadi. Terkait, apa yang gua lakukan? Gua samperin Bang Oto. Kalau gua jadi bapaknya Mirna, gua sampaikan. Itu yang gua mau. Buktikan, cari. Kita cari sama-sama. Kalau memang ketemu itu orang, wah, gimana caranya gua bikin dia lebih parah dari Jessica. Betul. Beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Jadi Jessica minggu depan akan masuk. Ini informasi baru nih. Ya. Oke teman-teman, kita akan membahas kasus Jessica Kumala Wongso. Apakah Jessica Kumala Wongso akan mengajukan peninjauan kembali atau PK teman-teman ya? Di sini pertanyaan publik tentunya menunggu-nunggu ya, dan masyarakat juga pasti menunggu-nunggu apakah Jessica Kumala Wongso akan mengajukan peninjauan kembali. Dan di sini akan saya rangkum sebuah video-video yang di sini banyak sekali tentang kisah Jessica Kumala Wongso hingga kebebasannya, dan di sini banyak fakta-fakta yang menarik. Salah satunya yaitu tentang kejanggalan-kejanggalannya. Dan yang paling menarik sekali, ternyata Jessica Kumala Wongso ini didukung oleh bos Sido Muncul ya teman-teman. Dan teman-teman penasaran pasti videonya seperti apa? Mari kita simak dan kita tonton bersama. Terus terang aja 1-2 pekan terakhir ini saya dikontak terus-menerus oleh orang yang sangat rendah hati. Namanya Pak Irwan Hidayat. Beliau adalah bos Sido Muncul. Iya, beliau mengontak saya. Saya merasa tersanjung betul beliau mau mengontak saya. Dan beliau akhirnya punya sebutan nih, untuk orang seperti Pak Bostam, untuk orang seperti Mas Iwan yang terus-menerus memberitakan atau mencerahkan tentang isu ini. Pak Irwan itu sebut sebagai Justice Warrior. Dan sebutan Justice Warrior itu Pak Irwan Hidayat sematkan kepada bapak-bapak ini bukan dari tayangan televisi, tapi justru dari tayangan obrolan seperti ini. Serius sangat. Jadi bos Sido Muncul membantu membebaskan Jessica Wongso. Setelah saya belakangan lihat tentang, dulu kan nggak bisa lihat karena dulu kan sidang itu tuh 9 bulan, 7 bulan, kan kita nggak mungkin nungguin. Nah sekarang kan ada yang disingkat tuh di Netflix. Terus kemudian podcast. Setelah lihat itu saya baru, saya itu lihat, iya ya sudah dihukum 7 tahun ya. Saya cuma kasihan. Saya kasihan aja. Jadi kalau kayak tadi siapa? Jessica. Ya saya pribadi sama. Ini adalah bentuk dukungan dari bos Sido Muncul ya. Jadi beliau juga ikut prihatin ya tentang Jessica Kumala Wongso ini. Mungkin setelah mengamati podcast, jadinya beliau juga mungkin menilai ada sebuah kejanggalan-kejanggalan di kasus Jessica Kumala Wongso. Iya, dan banyak orang juga mungkin setelah tahu lebih banyak lewat di film Netflix, Ice Cold, dan juga lewat dibahas ulang lagi, mungkin banyak orang jadi melihat fakta-fakta yang sebelumnya saya rasa yang terlibat sama Jessica bukan cuma saya. Iya. Banyak. Tapi memang saya pribadi, dan bukan cuma Jessica, ada beberapa orang yang tidak bisa saya sebut di sini. Coba saya tanya mereka, saya bantuin kalau saya yakin dia tidak salah. Iya. Karena tidak semua orang yang berada di penjara itu 100% bersalah. Dan tidak semua orang yang di luar penjara itu salah sekalipun saya pribadi. Pokoknya orang-orang yang di penjara selalu saya doain, siapa saja. Misalnya nih kita katakan Jessica 7 tahun, ternyata dia tidak bersalah misalnya, dia harus bebas demi hukum gitu ya, pulang. Akhirnya si Jessica ini berhak nggak menuntut orang-orang yang sudah mempidanakan tersebut? Itulah yang saya sebut dalam bahasa saya di Komisi 3, tercecer rasa keadilan itu. Gimana jikalau sudah diputus, tapi masih tercecer bukti-bukti baru
nopum-nopum baru yang di sana, di mana-mana, dan kemudian ditemukan kembali, tidak boleh menemui jalan buntu. Jessica harus diberi ruang secukup-cukupnya untuk membela dirinya. Maka dia tetap berdoa dan berharap akan ada novum baru yang dia akan usahakan untuk membela dirinya. Aku tak berdosa, aku tak bersalah. Kita melihat sebagai netizen, kalau memang secara hukum katanya begitu, no autopsy, no crime, ada apa sama penegak hukum yang menangani kasus Jessica? Jaksa boleh nggak hadir di podcast, hadir di diwawancara oleh Netflix seperti itu, walaupun kasusnya sudah selesai, sudah inkrah seperti itu ya? Secara etik tidak ada yang boleh baik hakim maupun jaksa untuk membongkar atau menganalisis kasusnya. Kalau sudah ada hakim yang kayak gitu, kalau dalam bahasa sepak bola ini nggak hanya offside, itu namanya diving. Oke, begitulah Saya bersyukur masih ada orang yang punya faith sama saya. dari Bapak Hinca Panjaitan, penjelasannya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk membela saya ya kan. Itu saya bersyukur banget. Benar-benar bersyukur. Nggak tahu deh kalau nggak ada Om tuh gimana ya kan Om. Karena udah terpuruk, bersyukur ya Om. Nah, di sini teman-teman ya, di sini Jessica Kumala Wongso ini hampir saja ini meneteskan air mata karena rasa harunya dan rasa terima kasihnya teman-teman. Jadi begitu perasaan waktu Masih bingung aja. Karena kalau misalnya sesuatu yang saya tahu itu bakalan terjadi, mungkin saya siap ya. Tapi kalau ini mendadak sekali ya kan, terus udah gitu buruk sekali gitu. Begitu kau juga kena gitu, apa yang kau pikirkan? Perasaan saya tuh belum mendarat ke bumi banget gitu, belum tahu ini maksudnya apa, yang masih bingung. Kok saya diginiin, kok saya harus ada di sini, ada lagi yang harus saya lewati, itu bukan waktu yang cepat dan proses yang mudah ya. Kangen Mbak, Jessica itu nurut sama ibu. Kalau ibu suruh dia begini dia mau. Apa katanya ibu, yang penting ibu nggak sedih. Dia selalu nurut kan, sekarang ibu belum tahu dia mau gimana. Sebagai orang tua tentunya, apalagi hati nurani seorang perempuan tentunya, jika mendengarkan suara Ibu Jessica Kumala Wongso ini tentunya akan teriris juga ya teman-teman ya. Masih ditahan, belum bebas. Biasanya kan di rumah ngumpul, makan ibu temenin. Ibu pengennya dia cepet bebas, kasihan dia. Dia pengen ngumpul lagi, pengen tidur bertiga lagi sama ibu. Biasa kan dia tidur bertiga sama ibu sama bapak. Dan ini adalah video waktu Jessica Kumala Wongso atau voice saat Jessica Kumala Wongso sebelum bebas ya. Tentunya sekarang ini setelah Jessica Kumala Wongso bebas, Ibunda dan Ayahanda Jessica Kumala Wongso tentunya rasa duka, cita, dan bahagia tentunya ada di keluarga mereka ya teman-teman ya. Lo benci gak sih sama para hakim? Enggak sih. Pada saat itu saya berpikir ya wow gitu aja. Tapi ya sini-sininya saya udah melepas aja. Ada salah satu hakim, kamu ingat gak sih salah satu hakim bikin kamu nangis loh? Iya. Iya ingat. Kamu maafin dia juga? Maafin. Sampai setelah kamu bebas saja menjalani masa tahanan, maksud saya masih ada loh statement di media oleh hakim bersangkutan soal kamu buruk, kamu maafin? Ya kalau orang itu mau berkata seperti itu ya itu wow, ini sangat keren sekali ya. Jessica Kumala Wongso ini hatinya sangat luas sekali untuk memaafkan siapapun ya, termasuk hakim-hakim yang telah memberikan sebuah keputusan vonis 20 tahun terhadap Jessica Kumala Wongso. Yang kedua, saya memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Mengapa saya meminta untuk tidak disumpah? Karena saya katakan bahwa ketika kita ditanyai dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus, sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan oleh penyidik. Jadi orang tuanya Mirna Nah, ya. ini setelah kebebasan Jessica Kumala Wongso, teman-teman, ini mungkin ada rencana-rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Mungkin seperti itu. Akan tetapi, ada saja teman-teman ya, kuasa hukum atau seorang praktisi hukum yang bilangnya itu seperti ini, teman-teman. Saya pikir kalau masih ada tekanan-tekanan, masih ada bahasa-bahasa yang menyudutkan Bapak, hubungi saya. Kita akan lawan orang-orang yang merusak
dan mencoba memfitnah. Keren sekali ya. Jadi bagaimana sih tanggapan dari Susno 2J ini? Bayangkan orang sudah 7 tahun mengkam dalam penjara. Kalau dia tidak bersalah ya, masa remajanya hilang, masa harapannya hilang. Nggak tahu ini terangkat lagi, apakah doanya dikabulkan oleh Allah sehingga ini terbuka. Betul sekali. Jika seseorang tidak bersalah, atau mungkin Jessica Kumala Wongso ini tidak bersalah, misalkan teman-teman ya, tentunya masa depannya akan terenggut ya. Terus tentunya juga kebahagiaannya juga pasti akan hilang juga. Kebahagiaan hilang selama bertahun-tahun ya, ini 8 tahun ya teman-teman ya, selama di penjara. Lalu pertanyaannya, siapakah yang akan bertanggung jawab hal tersebut jika memang Jessica Kumala Wongso tidak bersalah teman-teman? Apakah ada seseorang yang nantinya harus bertanggung jawab? Nah, nanti jawabannya setelah peninjauan kembali itu diputuskan oleh Mahkamah Agung teman-teman. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau yang tawaran gerasi untuk Jessica tapi ditolak oleh Jessica itu benar atau gimana? Lah, ini suatu hal yang sangat bagus ya untuk sebagai kita pertimbangkan. Seorang Jessica, dia ditawari oleh pengacaranya atau oleh siapa akan diurus garasinya kepada presiden supaya dia dibebaskan dengan menyatakan minta maaf bahwa dia bersalah. Dia tidak mau. Oto sepakat, yuk. Dan kita sepakat tidak ada sumbangan dari siapapun. Jadi benar-benar acara ini biaya antara gua dan Bang Oto kita bagi 2. Udah itu aja. Nggak ada lagi yang lain-lain. Kita nggak mau. Gitu. Hanya itu. Dan setelah ini jalan sukses, ya sudah. Kita senang, kita bahagia. Saya bertanya-tanya terus terang aja. Ini belum pernah terungkap dalam podcast manapun. Sampai sekarang tidak pernah diperiksa, diajukan di persidangan pemilik dari Oliver. Ya, tidak pernah muncul juga ya tahun aneh kan? Di Bali kemarin ada satu kasus lift yang rusak, meninggal orang, yang diperiksa pemiliknya dulu, hotelnya dulu, ownernya dulu. Udah pasti. Ya. Nah, ownernya ini nggak pernah diperiksa. Owner Oliver, ada apa? Padahal dialah yang bisa menjelaskan tentang CCTV. Nah, ada apa? Kenapa owner Olivier tersebut tidak pernah diperiksa ya teman-teman ya? Oke teman-teman, sampai di sini video saya dan kita akan lanjut di video saya berikutnya. Terima kasih.